Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bersujud, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dan perlu dipahami, meskipun doa itu adalah sebuah panjatan keinginan, meskipun doa itu adalah untaian kata-kata untuk meminta, tetapi itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hamba itu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah pula senang dan suka kepada hamba tersebut. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu mempunyai nama-nama yang bagus, yang indah. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan berwasilah dengan nama-nama Allah tersebut. Jadi sekali lagi, semakin kita memperbanyak doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jarang untuk meminta kepada Allah, justru itu akan menyiratkan kesombongan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah lanjutan dari ayat tadi, fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dharu, tinggalkan orang-orang yulhiduna yang mereka itu menentang nama-nama Allah yang indah itu. Menentang bagaimana? Tidak mau mengakui, tidak mau menggunakan dengan doa. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, inilah millah kita. Millah ajaran. Millah panutan. Di saat seseorang itu menggunakan ajaran ini dengan sebaik-baiknya, udkhulu fis silmi kafah, maka disitulah dia akan menemukan ketenangan, disitulah dia akan menemukan bahwa jalan satu-satunya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-millah, millatu Ibrahim,
Al-Hanafiyah, bukan Hanafi atau Hanafiyah pengikut Imam Hanafi, bukan, tapi Al-Hanafiyah yang dimaksud adalah millatu Ibrahim, ajaran tuntunan yang merujuk kepada Nabiuna Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullah, i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanafiyyata millatu Ibrahim, an ta'budallah wahdah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya ajaran millah Nabiuna Ibrahim itu adalah juga berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dengan millatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak bisa dipisahkan. Apa? Anta budallah wahdahu, engkau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu kalau dalam tata bahasa Arab dari kata wahada yuwahhidu tauhid. Sing nate belajar sorof insyaallah semerap wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilatan wahada yuwahhidu tauhidan, menomorsatukan, mengesahkan, menjadikan hanya satu, itu tauhid. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Mukhlishan, ikhlas dari hati, pengakuan dari hati, tidak hanya dari lisan. Anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Ikhlas dari hati, murni. Kalau ada orang Arab menyampaikan zahabun khalis, emas murni, tak ada campuran, murni mas. Nah, mukhlishan lahuddin, maka seseorang yang mentauhidkan Allah itu berarti dia berusaha untuk mengikhlaskan, memurnikan apa yang ada dalam hati itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ad-din, agama. Selanjutnya, wa bidzalika, ini al-muallif rahimahullah, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan tauhid itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia, memerintahkan kepada semua manusia untuk mengesahkan Allah tentunya. Nabiuna Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ayat 130 sampai dengan 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, 32, mohon maaf. Nabiuna Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat ataupun nasihat kepada anak-anak beliau, tapi diawali dan disampaikan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yarghabu am millati Ibrahim faqad safiha nafsah. Wa may yarghabu am millati Ibrahim, siapapun dia, yarghab an, yang benci, menghindar, berpaling
an millati Ibrahim, dari ajaran Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Ajaran apa? Ajaran tauhid. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud? Ya landasannya, sebabnya karena tauhid. Tidak ada yang lain. Nabiuna Ibrahim alaihissalam diusir, itu juga gegara mempertahankan tauhid. Pertemuan sebelumnya kita menyampaikan Ashabul Kahfi dikejar-kejar oleh Raja Zalim saat itu, dan sampailah di gua, sekian ratus tahun tidur itu apa? Tauhid. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dengan untaian yang lain atau kata yang lain, kalau orang itu hendak mempertahankan tauhidnya, ya ujiannya besar. Ujiannya besar. Sering kita mendengar seseorang yang baru masuk Islam, ujiannya luar biasa. Ada ujian dari keluarganya, ada ujian dari teman-temannya yang dulu dalam keadaan kafir. Oleh karena itulah, untuk menyela sedikit ujian-ujian itu, Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang baru masuk Islam itu untuk bisa menerima zakat. Al-mu'allafatu qulubahum. Jadi jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok dapat zakat? Ya sedikit untuk menyela ujian-ujian itu yang sering dihadapi oleh para mu'allaf itu. Ada ujian dari tetangganya, ada ujian dari saudaranya, bahkan dari orang tuanya. Cukuplah contoh itu jenengan bisa mencari sendiri, mendengarkan sendiri bagaimana ujian mereka. Itu ujian tauhid. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapapun orang itu, bergelar apapun, profesor sekalipun, kalau dia benci dengan tauhid, benci dengan Islam, intinya adalah dia man safiha nafsah. Apa safiha nafsah itu? Terlihat bodohnya. Mohon maaf kalau agak tidak berkenan di dalam telinga. Tapi bahasanya illa man safiha nafsah, kecuali orang yang ya, terlihat dalam dirinya itu kebodohan. Meskipun dia ahli bahasa kah, meskipun dia profesor sekalipun, al-ustaz, tetapi kalau dia tidak suka dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak suka dengan tauhid, tidak suka dengan Islam, maka ini titel bukan dari kita manusia, bukan. Ini titel dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak suka dengan tauhid, orang yang tidak suka dengan Islam, illa man safiya nafsah, akan terlihat sifat bodohnya. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tidak aneh kalau ada orang yang naudzubillah summa naudzubillah murtad, terlihat bodohnya. Karena sudah ternas di sini, gampang cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan bahwa orang itu yang murtad itu bodoh. Gampang. Cara Allah untuk menunjukkan bahwa orang itu bodoh begitu banyak. Entah dari tindakannya, entah dari ucapannya, entah dari perilakunya. Gampang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa dia adalah sebetulnya, meskipun bergelar apapun, sebetulnya dia adalah orang yang bodoh di saat dia meninggalkan Islam ini. Itu sudah ternas. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Kenapa? Walaqad istafainahu fid dunya.
Nabi Ibrahim itu, kalau kita berbicara Nabi Ibrahim berarti menyangkut juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi tidak bisa dipisahkan. Itu iman kita. Iman kepada para anbiya dan rasul. Tidak dibeda-bedakan. Nah, Nabi Ibrahim itu sudah pilihan Allah. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan Nabi Ibrahim itu benar-benar di akhirat nanti bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya berarti dengan para anbiya dan rasul yang lainnya dan juga dengan orang-orang yang saleh mukhlisan lahuddin. Nah, tugas berikutnya jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Allah dalam ayat ini, idz qala lahu rabbuhu aslim. Ini ada kata-kata assalam al-islam. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, aslim. Berislamlah. Berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sontak Nabi Ibrahim pun menjawab, qala aslamtu lirabbil alamin. Aku hanya berserah diri kepada Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam yang mengatur ini, yang mengatur alam semuanya, Rabbul Alamin. Makanya nanti ada berkaitan dengan anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid terkait dengan ketuhanan Allah, bahwa ketuhanan bahwa Allah lah yang sebagai Tuhan. Itu tauhid rububiyah. Yang mengatur, yang menciptakan Allah, itu tauhid rububiyah. Dalilnya mana? Tidak usah jauh-jauh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, idz qala lahu rabbuhu aslim. Maka tidak pakai panjang lebar. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu li rabbil alamin. Inilah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam setelah memantapkan diri, jemaah sekalian, qala aslamtu, qala itu berarti ucapan, bukan apa ya, dianggit atau di dalam hati. Tidak hanya itu, tetapi sudah merupakan suatu ungkapan, ucapan. Qala yaqulu qaulan. Kalau dalam hadis sering kita qala Rasulullah, berarti Rasulullah sudah menyampaikan bersabda. Bukan hanya ada dalam hati keimanan itu, tapi memang benar-benar diucapkan. Nah, salah satu kalimat tauhid yang di situ ada an-nafi wal isbat, itu harus, maka ucapan la ilaha illallah sering-seringlah untuk kita ucapkan. Itu bukan hanya bukti seseorang sudah masuk Islam, enggak, tapi itu mengandung lafzul jalalah yang luar biasa. Kalimat tahlil, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah kita mengucapkan la ilaha illallah kalau hati sedang suntuk. Hati itu suntuk atau pikiran yang suntuk? Pikiran yang suntuk, hati rasa sempit semuanya. Maka ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi bukan hanya sekedar lisan, sekali lagi, tapi dari hati. La ilaha illallah. Kadang orang Jawa itu kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, sambat mucek kedini. Ya enggak apa-apa. Sambat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sambat kepada selain Allah. Sudah enggak ada jelunturungannya, yang jelas jadi bakasane wong. Mending kepada Allah. La ilaha illallah. Oh.
dengan ucapkan itu di saat sepertiga malam, la ilaha illallah. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tugas selanjutnya setelah Nabi Yuna Ibrahim mengucapkan dengan jelas Rabbul Alamin, aslamtu li Rabbil Alamin, maka wawassa biha Ibrahim, mewasiatkan itu, mentalkinkan kalimat tauhid itu kepada siapa? Banihi, anak-anak beliau. Nah, ini tugas kita semuanya. Sering-seringlah dalam rangka untuk mengucapkan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah itu di depan anak-anak kita. Seringlah kita berkomunikasi itu berkaitan dengan kalimat-kalimat tauhid. Tidak harus dengan konteks ceramah seperti ini, enggak. Yang ngobrol biasa. Pertanyaan, siapa yang menciptakan ini? Pakai logika sedikit berarti kamu mungkin enggak? Logis enggak? Kalau gelas ini dengan minumannya ini tidak ada yang menyediakan. Tiba-tiba saya duduk sini terus tiba-tiba datang sendiri. Itu pertanyaan-pertanyaan yang logis untuk menstimulan anak kita supaya berpikir. Kalau belum nyampe ke situ ya dijawab saja, tidak mungkin. Pasti ada yang menyiapkan. Banyak tangan yang menyiapkan ini. Pasti. Nah, kalau hanya segelas ini saja, seperti itulah komunikasi dengan anak kita. Nabi Ibrahim saat sudah memantapkan diri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, aslamtu li rabbil alamin, terus tidak tinggal diam. Tidak dinikmati dengan sendirinya, enggak. Tapi menyampaikan kalimat tauhid itu kepada generasi selanjutnya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Wa Yaqub, dan Nabi Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Ya baniya, langsung. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah. Jelas, lugas sebagai kurikulum tauhid dalam keluarga kita. Ini kurikulum ini. Jamaah sekalian, qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahim, sampai terusnya. Ini berkaitan dengan tauhid. Seseorang itu kalau di dalam dirinya, dalam hal ini seseorang adalah kepala keluarga. Penting peran posisi kepala keluarga. Kita semuanya, para suami ini, itu yang mentalkinkan anak itu, generasi itu, mengarahkan itu azwaj, para suami. Bolehlah guru itu mengajar tentang makna la ilaha illallah. Bolehlah sang istri itu menghafalkan atau menjadikan anak-anak kita itu hafal terkait dengan hadis ataupun Quran. Tetapi peran bapak tidak hanya menghafalkan saja, menjadikan anak itu hafal, tapi sampai dengan memahami itu. Nah, itu dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Makanya Nabi Ibrahim jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aslamtu li rabbil alamin. Qal aslamtu li rabbil alamin. Menegaskan dalam diri beliau dulu, baru bisa menyampaikan kepada anak-anaknya. Itu akan tercermin. Meskipun ini bukan hadis, ada satu ungkapan, ma sadara minal qalbi minas sadri wasala ila sadr. Apa yang bersumber dari hati saat diucapkan akan nyampe ke dalam hati pula. Ma sadara minas sadri, apa yang bersumber, saudara itu bersumber, minas sadri dari hati, dari dada, maksudnya dari hati, wasala ila al-qalb,
Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah. Nah, disinilah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu memberikan nasihat kepada, wasiat kepada anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddin. Wasiatnya jelas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan lakumuddin untuk kalian semuanya, ad-din, agama, ajaran ini. Apa? Al-Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah sekalian, kalau kita merenung, mentadaburi posisi kita kali ini, dilahirkan dari ibu yang muslimah, rahim muslimah, dilahirkan di lingkungan muslim, berada, tumbuh, kembang, bersekolah di sekolah muslim, maka tidak ada kata lain selain alhamdulillah. Saya kemarin membaca di dalam Al-Quran, kalau tidak salah surat Yunus. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah itu memanggil manusia seluruhnya ini ila daris salam, untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang as-salam. Kata para mufassir, kenapa surga itu salah satunya disebut namanya adalah as-salam? Karena salamatuhu minal afati wal adab. Wal adab. Kalau orang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat dari al-afat, kesakitan, kesulitan, kemelaratan, wal adab, dan siksa. Ini penggalan pertama. Wallahu yad'u ila daris salam. Wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Dan memanggil, memberikan hidayah may yasha, bagi yang dikehendaki saja. Nah ini patut untuk kita renungkan. Yahdi mayyasha ila siratim mustaqim, untuk bisa merenungi, menyelami, mempelajari, mempraktekkan Islam as-siratal mustaqim, itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mayyasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita jalan hidayah yang ini. Hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita tidak mungkin untuk memanjatkan doa untuk diberi hidayah kecuali juga atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita, bacaan kita, ihdinas siratal mustaqim, itu pun atas dasar petunjuk dari Allah, sehingga kita bisa membaca itu. Artinya pilihan orang yang sudah mengenal Islam, masuk Islam, mempraktekkan Islam, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang saya tidak tahu persis di mana ya. Sudah di mana? Ranjang pesakitan, sudah tua, maksudnya di kamar rumah sakit, sudah tua. Walhamdulillahnya nyawa itu belum sampai sini. Ya sakit tapi belum sampai sini. Baru ini sudah ngapunten, sudah putih semuanya, ini sudah kempot. Baru mengucapkan
asyhadu alla, yang jelas bukan orang Indonesia. Asyhadu alla ilaha illallah dengan terbata-bata dengan kesulitannya. Gimana setua itu? Pasti lidahnya sudah keluh. Kaku kan. Hanya untuk mengucapkan kalimat tauhid saja. Tapi itu nikmat. Dia melafalkan dengan terbata-bata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, sekarang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, yang pertama, kita harus berusaha sekuat tenaga sampai semaksimal mungkin untuk bisa mempraktekkan, melafalkan, mewujudkan kalimat tauhid, menginternalisasi dalam diri kita bahwa inilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekali lagi, kalimat tauhid la ilaha illallah itu bukan berarti hanya diucapkan untuk awal masuk Islam saja. Enggak. Tapi itu ada pahala tersendiri. Maka memperbanyak itu adalah hal yang sunnah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kedua, setelah memantapkan, menginternalisasi atau menanamkan kalimat tauhid itu dalam diri kita semuanya, nah, jangan lupa Nabiuna Ibrahim saja menyampaikan kalimat tauhid itu kepada generasinya. Nah, kita pun seperti itu. Anak kita kalau sudah mulai bisa berbicara, usahakan awal yang dibicarakan atau awal kata itu adalah kalimat tauhid. Allah atau Rasulullah atau siapa. Dan itu yang kita banggakan. Bukan berbangga lupa diri, tapi senang, suka, diapresiasi, digendong. Alhamdulillah anakku bisa mengucapkan kalimat tauhid, atau anakku bisa mengucapkan lafzul jalalah Allah sebelum kata-kata yang lain. Itu prestasi. Jangan sampai kebolak-kebalik. Bisa menyebutkan nama artis, senang. Bisa berjoget-joget ria, senang. La haula wala quwata illa billah. Ini mau jadi generasi apa? Naudzubillah. Justru kalau ada hal-hal mau joget itu, ya kita banding lapoai. Atau mengucapkan satu hal yang tidak difahami oleh dia, mau nyanyi apa, mending dipakai zikir. Itu langsung, tanpa mencela dia, tidak usah, langsung aja disampaikan. Mending dipakai berzikir, mending dipakai untuk membaca Al-Quran. Itulah wawassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas. Nabiuna Ibrahim alaihissalam tidak khawatir dengan urusan dunia. Itu adalah salah satu ciri bapak yang soleh itu di situ. Tapi kekhawatiran itu, ya Allah, saya saja hidup seperti ini, tantangan tauhid itu luar biasa. Tantangan untuk menjaga tauhid ini luar biasa. Terus bagaimana dengan anak-anak saya nanti? Cuma sekalian dinggesik kita ini muncul lagi salah satu sekte firqah yang tentunya dhalah. Apa itu? Kalau jenengan, saya tidak bawa HP. Kalau jenengan bisa googling, firqah itu, kelompok itu bernama Taklim Ma'rifat.
Dari namanya jenengan sudah bisa mencerna ya, sudah bisa menebak. Ajaran baru itu. Bukan ajaran ya, istilah apa ya? Pemikiran terbaru, sekte terbaru. Saya lihat itu sesungguhnya sudah dilarang oleh MUI. Tapi larangan MUI itu kan tidak mengikat secara undang-undang. Okay? Itu sudah 2024 kemarin sudah dilarang. Sudah ada di mana? Sumatera. Nah, baru-baru ini ternyata sampai di Gresik. Ada seorang ustadz yang dipanggil oleh MUI dalam rangka untuk mengklarifikasi ini ajaran apa. Setelah dilihat, salah satunya itu bahwasanya Allah itu, naudzubillah, astagfirullah, Allah itu mau ajaran mereka itu berwujud laki-laki. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang seperti ini, wes jelas kalau ada yang beriman dengan statement seperti itu, ucapan seperti itu, ya wes kafir. Kan jelas. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Dan Allah itu memang as-sami, mendengar, tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak seperti pendengaran manusia. Al-basir, Allah juga melihat, tapi penglihatan Allah tidak seperti penglihatan manusia. Kalau adu-adu sekarang dalil yang terdekat saja, yang tak baca di salat tadi, rakaat kedua, qul huwallahu ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lah kok tiba-tiba ada yang menyatakan Allah itu berwujud laki-laki. Nah itu nyampe Pak di Gresik. Kasus nikah mbek wedhus durung mari. Saiki ono maneh. Iki zaman kita. Nah, gimana kalau nanti zaman anak-anak kita? Nah, seperti itulah. Bapak yang baik itu, jenengan kita semuanya lebih khawatir, memikirkan, ya Allah, anak-anakku piye? Kira-kira bisa eling lan iso ndongakno aku ta. Sehingga kekhawatiran itu kita miripkan dengan kekhawatiran para anbiya dan rasul. Wong memang bener dituntuh mereka. Jadi anak mau kerja ndi, anak mau mangan apa, iku ya sekarang Allah Subhanahu wa taala mengimani bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan tauhid. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Pokoknya kalau sudah mak bedunduk itu sudah blek di dunia, pasti ada bagian rezekinya. Itu wa ma min dabbatin illa. Kalau sudah dipastikan oleh Allah ada rezekinya saat dia sudah hadir di dunia, nah ngapain pusing? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Sing ndak ada jaminannya itu ya tauhid itu. Mayyasha. Hanya itu kekhawatiran para nabi dan rasul itu. Dan tidak ada jaminan sama sekali. Anak nabi pun, naudzubillah tsumma naudzubillah, ada yang enggak kebagian kalimat tauhid ini. Ya. Anak nabi pun ada yang enggak kebagian kalimat tauhid ini. Maka itu yang seharusnya kita khawatirkan. Dan itulah salah satu ciri bahwa dia adalah laki-laki sejati, yang saleh, yang lebih mengkhawatirkan, ya Allah, anakku menaisata Rabbi firli wali walidayya, itu seilingan.
Masih bisa tak? Ya Allah, mana yang dihadapi anakku itu gimana? Macam gimana? Tantangan tauhid yang seperti apa? Wong kita masih hidup aja ada seperti itu. Geleng-geleng ya subhanallah. Iki kepiye? Belum lagi LGBT, belum lagi yang menafsirkan Al-Qur'an sak karepe dhewe. Ya. Tidak merujuk kepada al-hadis atau Al-Qur'an dan al-hadis. Tafsir Quran ini tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis. Tafsir Quran bi ara'is sahabat, dengan pendapat para sahabat. Itu yang muktamad. Tapi sudah ada Pak, sudah lama kalau yang ini menafsirkan Al-Qur'an pokoknya tak paril-paril dhewe. Apa paril-paril ini? Tak pikir-pikir dhewe. Dalon mutil jelas. Kalau menafsirkan Al-Qur'an diutek-utek sendiri, yes, dalon, sesat, mudil, menyesatkan jelas. Tidak bisa. Wong ini kalamullah. Sedangkan kita ini makhluk. Ini kalamul khalik. Firman al-khalik, pencipta. Harus ada yang meriwayatkan itu. Kalau tidak Allah sendiri, al-qari'ah, mal-qari'ah. Nah, itu kan tafsirul Quran bil Quran. Allah sendiri yang menafsirkan Al-Quran itu, ayat itu. Atau kalau tidak gitu, tafsirul Quran bis sunnah, dengan sunnah as-sahihah yang sahih. Baru memang Rasulullah itu sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan, menerangkan. Ya, kalau tafsir itu dari Rasulullah, ya ahlan wa sahlan. Atau dari para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena sahabatlah yang sangat memungkinkan menerima keterangan itu dari Rasulullah langsung. Karena definisi sahabat itu adalah muslim dan yang langsung bertemu dengan Rasulullah. Nah, itu tafsir yang paling mantap itu. Tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bis sunnah, wa tafsirul Quran bi ara'is sahabah. Terus ada yang datang di akhir zaman ini, tak pare-pare dewe, tak pikir-pikir dewe, tak katuk-katuk dewe, tidak bisa, tidak bisa. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa liya'budun itu? Liwahidun, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kan ibadah itu kan tauhid al-uluhiyah. Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Maksudnya tauhid uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala sebagai al-khaliq, ya yang pantas disembah, yang pantas kita persembahkan amalan itu kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Wong dialah yang menciptakan kita. Ya sudah seharusnya, selazimnya kita sebagai hamba Allah untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Bahwa Allah itu punya nama-nama, sifat-sifat yang indah, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, atau memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kehendak Allah. Itu sudah. Loh, gimana kok disembunyikan? Ya terserah Allah. Bagaimana melogikanya? Gampang. Jenengan mengadakan lomba hadiah uang 1 juta. Diumumkan uang 1 juta hadiahnya. Apakah jenengan itu hanya punya uang 1 juta itu saja? Enggak toh? Pasti punya uang yang lebih banyak daripada 1 juta itu. Itu kalau melogikakan. Nah, kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta fi ilmil ghaibi indak. Ini bukti bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat, mempunyai nama yang tidak diflorkan kepada kita. Tapi memang ada. Apa? Wallahu a'lam. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
kita semuanya sebagai suami, ya, di situ ada para ibu-ibu juga bisa mengawal anak-anak kita untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid. Seperti halnya kita tetap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai dengan nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tetap dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan begitu pula lah harapan kita, terus kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita juga bisa mengucapkan kalimat yang sama, kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.